nama saya Olan. Saya akan menghafalkan tugas sekolah minggu. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah engkau mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Halo Amang Pendeta dan Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Halo Amang Pendeta, Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Maximilian Raja Menurut. Kali ini saya akan menghafalkan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Bu Guru, Pak Guru Sekolah Minggu, saya akan menghafalkan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Halo Bapak, Ibu Guru dan teman-teman, saya ingin mengucapkan ayat yang tertulis pada Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Halo Pak Ibu Guru, saya Raneng Golan. Saya ingin mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekian, terima kasih. Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kalian, UPD serta kidung jemaat, dan tidak lupa persembahan kalian. Kita angkat satu lagu pujian dari kidung jemaat dengan nomor 19 dengan judul Tuhanku Yesus. Mari kita bernyanyi sambil memuji Tuhan. Nomor 1, ayat 1 dan ayat 2. Mari kita bernyanyi. Terima kasih.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan rahmat-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari judul 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kita nyanyi dengan sukacita. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami masih dapat berkumpul walaupun kami berada di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pencerahan, supaya kami mengerti tentang firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ibu guru membaca dari gereja, kalian juga membacanya di rumah masing-masing. Dengan perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang manis, apa kabar semua? Pastinya sehat-sehat ya. Nah, topik khotbah kita pada hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasti adik-adik sudah sering mendengar khotbah ini. Sebelum mujizat ini dilakukan oleh Yesus, sudah banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya, menyembuhkan orang-orang sakit, kemudian mengubah air menjadi anggur, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus supaya membawa orang semakin mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Nah, adik-adik yang manis, pada pagi ini Yesus melakukan kembali mujizatnya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Wow, coba bayangkan bagaimana banyaknya orang yang datang mengikut Yesus pada saat itu. Lebih dari 5.000 orang sebenarnya. Karena yang tertulis di sini adalah 5.000 orang hanya laki-laki. Belum terhitung perempuan, anak-anak, ya. Sehingga kita bagaimana membayangkan banyaknya manusia yang datang untuk mengikuti Yesus pada saat itu. Nah, ketika Yesus melihat itu semua, karena mereka juga sudah lama mengikut Yesus, muncullah dalam hati Yesus, bagaimana mereka ini semua? Tidak mungkin mereka ini kelaparan semua. Maka Yesus berkata dengan murid-muridnya, tidak mungkin mereka lapar. Carilah makanan apa saja yang bisa dimakan. Tetapi Filipus berkata, di mana kita membelinya untuk orang sebanyak ini? Adik-adik yang baik, apa yang bisa kita lihat dari perkataan Filipus? Ya, Filipus adalah orang atau murid Yesus yang pada saat itu khawatir, ya, khawatir tentang segala sesuatu. Padahal dia tahu sebenarnya Yesus itu bisa membuat apa saja di dalam kehidupan ini. Adik-adik, ketika murid-murid Yesus berjalan
nampaklah oleh mereka seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita berpikir zaman sekarang ini, bagaimana mungkin 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang? Tidak mungkin, mustahil. Ya, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yesus adalah yang maha kuasa. Dia bisa membuat mujizat seperti mujizat-mujizat sebelumnya. Kemudian boleh kita baca seperti yang sudah kita lihat tadi di dalam teks ini. Yesus berdoa, mengucap syukur, dan akhirnya murid-muridnya pun membagi makanan itu kepada semua orang yang datang mengikut Yesus pada saat itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah semua mereka mendapatkan makanan, mereka semua kenyang, dan tinggal 12 bagulan atau 12 keranjang. Setelah dikumpulkan potongan-potongan itu, masih ada sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik yang manis, bagaimana? Apa yang kamu pikirkan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Ternyata seorang anak kecil yang ada di dalam bacaan kita tadi bisa membawa berkah untuk semua orang, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ia mau memberikan apa yang ada padanya. Ia mau memberikan apa yang ada padanya untuk Yesus. Nah, adik-adik mau nggak seperti itu? Siapa di sini yang punya makanan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, mau nggak memberikannya? Kita lihat anak kecil ini yang punya ketulusan hati, punya kepedulian terhadap sesama. Ketika Yesus berkata, siapa yang punya makanan sebanyak itu untuk dibagikan kepada orang-orang pada saat itu, anak itu mau memberikan apa yang ada pada dirinya itu untuk orang-orang. Adik-adik, kamu mau tidak memberikan makananmu kepada orang lain? Apakah mungkin kamu ketika mempunyai sesuatu tidak mau memberi, tidak peduli, tidak peka terhadap orang-orang di sekelilingmu? Belajarlah dari anak kecil yang ada pada nats kita hari ini, bahwa kamu harus peduli dengan orang. Kamu harus peka terhadap orang lain. Begitu juga dengan Filipus, ya. Filipus itu khawatir, di mana kita membelinya untuk sebanyak orang ini? Kalau dikumpulkan pun semua makanan yang ada di kota itu mungkin tidak mampu memberikan makan untuk orang sebanyak itu, sampai 5.000 orang. Adik-adik, kita belajar dari nats kita hari ini. Coba lihat di ayat 12. Di ayat 12 dikatakan bahwa Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan itu, potongan-potongan roti itu, supaya jangan ada yang terbuang. Oh, adik-adik, mungkin kamu sering sekali di rumah membuang-buang makanan. Ya, ada banyak di
membuang makanan. Padahal masih banyak orang yang kekurangan di luar sana, di sekitarmu. Ya, jadi kalau kamu makan, makanlah secukupnya, jangan membuang-buang makanan. Ya, adik-adik, pada hari Minggu ini kita diberkati Tuhan dengan nats kita hari ini. Jangan khawatir, yakinlah kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dari yang ada pada diri kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan segala yang ada, supaya kita mendapatkan berkat yang melimpah. Jika ada persoalan hidupmu, jangan menyerah sebelum bertanding. Kalau ada rasa khawatir, yakinlah bahwa Tuhan, bersama Tuhan selalu ada jalan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terberkati oleh firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami jangan khawatir tentang hidup kami, dan kami bisa peduli dengan teman-teman di sekitar kami. Karena segala sesuatunya, jikalau Tuhan bersama kami, maka rasa khawatir tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Sintang dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi mereka, memberkati mereka, memberkati orang tua mereka dan keluarga mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak semua yang mungkin pada minggu-minggu yang akan datang juga sudah melaksanakan tatap muka terbatas. Engkaulah yang menjaga anak-anak sekolah minggu yang sudah belajar di sekolah. Biarkan mereka selalu mendapat kesehatan, supaya mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada tugas ya untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Tugasnya adalah kamu menggambarkan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian kamu videokan dan nyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Kirimkan ke guru sekolah minggu ya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya, kita akan angkat satu lagu pujian dari buku ND dengan nomor 256 dengan judul Yesus Kristus Hidup Raja. Kita menyanyi bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan. satu ayat saja. Kita berdoa, doa persembahan. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin.